hidup kita dipelihara Tuhan. Apapun yang kita perlu Tuhan tahu. Tuhan juga menolong kita, apapun yang kita minta doakan Tuhan dengar. Kemarin semalam kita sudah dikejutkan dengan gempa yang cukup besar. Walaupun gempanya di Garut, tapi yang banyak rusaknya di Tasik, di Sukabumi, itu banyak rusaknya. Tapi ya kita bersyukur masih aman. Nggak rasa ya? saya juga nggak rasa. Cuman kaikannya yang rasa, jadi bangunin kamu semua. Nanti 26 deh, lumayan juga. Nah, terus juga tadi tiba-tiba di apartemen dapat berita ada gas 3 kilo meledak. Tapi towernya beda, jadi lebih aman lah. Ya, puji Tuhan, semuanya ada dalam pemeliharaan Tuhan sehingga tidak ada mengalami kesulitan apapun juga. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita ingin bahas firman Tuhan tentang bangkit dari kehilangan orang yang kita cintai. Beberapa minggu lalu banyak orang yang kaget dengan Melita yang meninggal mendadak. Masih muda, cantik, nyanyinya juga bagus sekali, memberkati banyak orang, dan banyak orang yang kehilangan. Dan memang kehidupan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya itu saja, minggu lalu ada orang yang kami layani, kebetulan bapaknya meninggal, dan sebelum meninggal sempat dari luar kota, sempat anaknya video call, kasih video call untuk doakan papanya, dan malamnya meninggal. Dan waktu setelah dimakamkan, besokannya dia cerita mamanya sedih sekali sampai nggak mau tidur di kamar dia dengan suaminya dulu ya. Jadi selalu terkenang. Jadi rasanya sedih sekali. Itu kehilangan yang luar biasa. Dan ini bukan hanya bicara soal kehilangan orang yang kita cintai saja, tapi kita juga ini juga firman Tuhan ini juga akan bicara soal ada orang yang kehilangan harapan. Jadi seolah-olah nggak punya daya lagi untuk semangat, nggak punya lagi daya untuk mempengaruhi orang lain, untuk mengajak orang lain, memotivasi orang lain. Jadi sepertinya ya sudahlah, nasib saya kayak gini. Itu karena kami juga lagi layani ada orang-orang yang memang semua doanya dia sudah panjatkan, dia sudah percaya pada Tuhan, tapi doa-doanya belum dijawab sama Tuhan. Wah, ada orang-orang Kristen kayak gini yang memang mengalami seperti ini. Rasanya, Tuhan benar nggak nih saya disayang sama Engkau Tuhan? Itu tidak mudah. Saya juga tidak mau katakan salah kamu, enggak. Pada orang ini saya akan bilang, saya nggak akan menghakimi kamu. Saya berdoa supaya saya mau dampingi kamu dalam keadaan seperti ini. Bahwa Tuhan tetap setia. Bapak Ibu, pada waktu kita lagi mengalami kesusahan, seringkali fokus kita pada kesusahan itu sendiri. Sehingga kita melihat seolah-olah awan gelap semua. Tapi mari kita belajar. Waktu kita mengalami kesusahan hidup yang luar biasa, ada kesedihan yang dalam hidup kita, dalam hati kita. Coba lihat, perbuatan Tuhan apa lagi yang saya belum ingat lagi, yang saya mungkin lupakan. Karena bagaimanapun juga saudara, peristiwa-peristiwa yang membuat kita sedih, yang membuat kita kecewa, yang membuat kita merasa, aduh kok hidup saya sia-sia seperti ini. Saya ingin katakan, kasih setia Tuhan jauh lebih besar daripada apa yang kita alami saat itu. Termasuk kalaupun juga kita lagi mengalami kekurangan uang. Hidup semuanya pas-pasan. Besok makan apa lagi? Tapi saya ingin katakan, Tuhan tahu. Lagu tadi ya, Tuhan tahu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Tuhan hiasi tanpa bekerja. Bukan berarti kita malas-malasan ya, tapi Tuhan tahu. Jadi itu sebabnya kita harus yakinkan diri kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari hidup kita. Makanya tema tahun kita ini adalah kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak. Walaupun masalah kita banyak. Tapi kasih setia Tuhan lebih besar. Itu sebabnya saudara, kita ingin belajar dari firman Tuhan tentang bagaimana kalau orang yang kehilangan orang yang dia cintai. Ada 4 peristiwa yang terjadi dalam Alkitab yang saya ingin angkat. Yang pertama itu Yakub. Yakub ini orang luar biasa sebenarnya. Punya 13 anak, 12 laki-laki, 1 perempuan.
Sebagai kalau zaman dulu punya 12 laki-laki, wih perkasa itu. Dibilang hebat ini Yakub. Tapi dia pernah kehilangan 2 kali. Itu yang membuat dia drop. Kehilangan yang pertama adalah kehilangan istri yang dicintainya. Dia ada 4 istri. Pertama yang dia cintai adalah Rahel. Yang kedua Lea. 3 dan 4 itu adalah gundik-gundik dari 2 istrinya ini. Makanya dia jadi dapat 4 istri. Hanya di sini kita lihat dalam Kejadian, kita coba lihat dulu dalam Kejadian 35 ayat 16 sampai dengan 20. Yakub ini kehilangan Rahel meninggal, dan itu memang betul-betul membuat dia juga sedih sebenarnya. Kejadian 35 ayat 16 sampai dengan 20. Kejadian 35 ayat 16 sampai 20. Nah, waktu itu Yakub ada di Betel. Dan waktu sebelum ke Betel, Tuhan katakan pergilah ke Betel dan tinggallah di sana. Tapi Yakub dalam ayat 16 dikatakan demikian. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Jadi waktu Tuhan katakan dalam ayat yang pertama dari Kejadian 35, Tuhan katakan tinggallah di situ. Tapi Yakub ini melawan firman Tuhan, sehingga dia pergi berangkat dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu, tapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati. Lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Itu berbicara Yakub karena dia meninggalkan Betel, karena nggak sesuai dengan firman Tuhan kepada dia. Akhirnya istri yang dia cintai meninggal. Ini betul-betul cantik sekali Rahel ini. Walaupun Laban sebagai mertuanya sodorkan Lea. Ini Lea juga nih, ini bagus ini. Enggak, dia tetap mencintai Rahel. Tapi orang yang dia cintai meninggal. Jadi hal yang kita belajar di sini adalah kadang-kadang orang yang nggak taat kepada firman itu mengalami masa-masa yang tidak pernah dia duga. Ada kematian orang yang dicintainya. Ini istri yang dicintainya. Yang kedua, kehilangan kedua yang Yakub alami, kehilangan Yusuf. Dia tahu Rahel mati, okelah, dia masih mencintai Yusuf. Dia tahu bagaimana hatinya bisa luapan kasihnya kepada Yusuf. Curahkan kasihnya, perhatiannya kepada Yusuf. Kadang orang tuh mengalami gini saudara, perlu ada orang objek, manusia yang memang dia cintai, yang dia betul kasih perhatian, kasihnya kepada orang itu. Tapi waktu dia mencintai Yusuf, Yakub betul-betul sayang sama Yusuf daripada 11 anak laki-laki yang lain. Waktu Kejadian 37, mari kita buka Kejadian 37. Ayat 31 sampai dengan 35. Waktu itu Yusuf sudah dijual sebagai budak ke Mesir. Dan mereka sepakat membuat seolah-olah Yusuf ini mati dimakan oleh singa. Dalam ayat 31. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silakan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekaliannya anak laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Saudara bisa bayangkan ya, itu Yakub betul-betul sayang sama Yusuf. Tapi pada waktu dia tahu Yusuf mati dibunuh terkam sama singa, itu betul-betul Yakub sangat berduka.
sangat berduka. Kehilangan istri dia masih bisa lah, sudah ada Yusuf. Dan ini kita bisa belajar sih saudara. Kadang kalau kita terlalu sayang sama seseorang, mencintai seseorang melebihi daripada mencintai Yesus, kadang-kadang orang yang kita cintai ini dia ambil dari kita. Waduh, kita rasanya kehilangan segala-galanya. Ini yang dialami oleh Yakub. Saya boleh minta ganti ini, Mike. Hilang. Yakub merasa kehilangan, sangat kehilangan. Yakub merasa kehilangan dan dia betul-betul sampai mau dihibur pun juga nggak mau. Dia sampai bertekad, saya mau berkabung sampai saya mau mati. Nggak cukup sampai di situ. Yakub itu merasa bahwa hati dia sudah sangat dingin sekali, sudah nggak ada semangat hidup. Kalau kita baca dalam Kejadian 45 ayat 26 sampai 28, waktu 11 anaknya itu datang kepada Yakub dan menceritakan bahwa Yusuf itu masih hidup. Dan 26 Kejadian 45, mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tapi hati Yakub tetap dingin. Jadi dia sudah kecewa berat. Ini sesuatu yang tidak mudah bagi orang tua. Sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Ini menunjukkan bahwa Yakub betul-betul sedih sekali karena kehilangan Yusuf. Nggak sampai di situ. Waktu Yakub menghadap Firaun, Firaun tanya sama Yakub, umurmu berapa? Tapi dalam Kejadian 47 ayat 9, ini perhatikan bagaimana Yakub menyimpulkan dirinya sendiri. Kejadian 47 ayat 9. Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembalaanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Jadi umurnya panjang sekali. Tapi dia simpulkan gini, tapi tahun-tahun hidupku itu sedikit saja. Jadi betul-betul bagi Yakub selama 130 tahun sukacitaku, aku merasakan hidupku yang begitu nyaman, begitu enak, hanya sedikit saja. Dan buruk adanya. Jadi lebih banyak buruknya daripada kebaikan yang dia bisa alami. Tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni umur jumlah tahun mereka mengembala sebagai orang asing. Jadi saudara bisa bayangkan ini ya, Yakub begitu berat hidupnya. Sangat kecewa setelah dia kehilangan anaknya. Saya ingin mengajak kita untuk bisa belajar. Kadang kita mencintai anak bagus, sayang sama anak bagus. Tapi juga belajar bagaimana supaya kita lebih mencintai Tuhan daripada anak. Karena suatu saat juga akan berpisah. Kita dengan anak juga akan berpisah. Waktu dia mau menikah juga dia akan berpisah dengan kita. Biasanya itu ada juga mertua tuh paling jengkel sama menantunya. Kenapa? Menantunya merampas anaknya dari orang tua. Itu yang membuat jengkel. Tapi biasanya juga anak-anak orang tua lebih suka dengan ya kalau bisa nanti di hari tua sama-sama anaknya. Itu biasanya ada kerinduan orang tua sama anak-anaknya. Tapi kadang-kadang anak juga nggak mau loh direpoti sama orang tua. Ada zaman sekarang itu kayak gitu. Itu memang tidak mudah. Tidak mudah Bapak Ibu. Memang ini perubahan dunia ini sangat cepat dan memang kita nggak bisa harapkan seperti itu. Makanya jangan pernah berpikir gini, nanti kalau saya sudah tua, anak saya akan jaga saya. Kita harus punya hikmat. Harus punya hikmat. Nanti bagaimana kalau kita tua, kalau anak nggak mau tinggal sama kita juga harus punya hikmat. Makanya lebih baik lebih mencintai Tuhan daripada mencintai anak. Anak berikutnya.
Supaya apa? Pada waktu kecewa terhadap anak, nggak sangat menyakitkan hati, nggak merobek. Karena banyak orang tua rasanya, aduh, hidup ini nggak berguna. Sekian tahun saya didik anak saya, tapi nggak ada artinya apa-apa. Saya ingin mengajak kita supaya apa? Jangan sampai kehilangan. Jangan sampai kita alami seperti Yakub ini. Karena Yakub ini akhirnya jadi apa ya? Sampai tua pun dia merasa bahwa hidupnya itu nggak ada gunanya lagi. Nah, yang kehilangan ketiga, ini kehilangan karena nggak taat sama firman, nggak taat sama Tuhan. Dalam kehilangan ketiga ini adalah Daud dan para pengikutnya. Waktu Daud dikejar-kejar sama Saul, Daud ini pergi satu saat dia pergi ke mana selalu dikejar sama Saul, dan waktu setelah kedua kalinya Saul hampir menangkap Daud dan Daud akhirnya bisa mengelak. Dalam 1 Samuel 27 ayat 1 Daud katakan demikian. Tapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangannya Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Jadi Daud berpikir, lebih baik saya jangan ada di Yehuda, jangan sampai saya ada di Israel. Lebih baik saya pergi ke Filistin. Padahal Tuhan bilang sama Daud, kamu tetap ada di Yehuda, jangan pergi ke luar. Tapi Daud pergi merantau. Nah, mari kita perhatikan 1 Samuel 30 ayat 1. Jadi Daud dan para pengikutnya ada 600 orang dan keluarga-keluarga mereka ada di Siklak. Dalam ayat 1 Samuel 30. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negev dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, kota Siklak, tampaklah kota itu terbakar habis. Istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu, nah ini akibatnya, menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, jadi betul-betul sangat sakit sekali bagi Daud dan para pengikutnya. Sampai dikatakan sampai tidak kuat lagi menangis. Kenapa mereka alami seperti ini? Karena nggak taat. Ketidaktaatan kepada Tuhan itu mengakibatkan jadi bisa kehilangan, bisa terjadi kehilangan. Bahkan dikatakan dalam ayat 5 juga kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi betul-betul ini pengalaman yang tidak mudah. Ketaatan kepada Tuhan itu membuat kita tidak akan kehilangan orang yang kita kasihi. Tapi kalau kita tidak taat, Tuhan sepertinya tiba-tiba kita bisa kehilangan orang yang kita cintai. Makanya saya ingin mendorong kita sekalian, teruslah taat pada firman. Jangan anggap remeh firman Tuhan itu. Biar kita terus taat sama firman. Kalau suatu saat Tuhan ingin panggil orang yang kita cintai meninggal dunia, biasanya Tuhan akan beritahu dulu. Kalau kita terus taat kepada firman, Tuhan akan kuatkan kita. Tuhan akan bicara sama kita. Makanya kita coba terus belajar. Walaupun kita punya kelemahan secara manusia, kita punya kelemahan. Tapi kalau kita taat sama firman, kalau ada sesuatu yang terjadi dengan keluarga kita, Tuhan sudah beritahu. Kadang-kadang kita juga kaget loh kalau tiba-tiba Tuhan panggil keluarga kita, orang yang kita cintai. Aduh, kok Tuhan nggak beritahu ya, kok sedih sekali, kok nggak ada firasat apapun. Tapi ini yang dialami, baik oleh Yakub maupun Daud.
Nah, saat ini kita ingin belajar dari cerita Naomi dan keluarganya dalam kitab Rut. Ini peristiwa yang keempat, yang kehilangan orang yang dicintai. Mari kita lihat Rut 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Ini sangat membuat pedih hati Naomi. Saya ingin kasih gambaran, Naomi itu artinya periang, orangnya gembira. Orangnya sukacita, selalu nampaknya sukacita dan membuat orang di sekitarnya itu senang sekali sama dia. Tapi yang terjadi, mari kita lihat dalam ayat 1 dari Rut 1 ini. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Mari kita perhatikan. Ketidaktaatan daripada Elimelek, Naomi dan kedua anaknya ini, karena mereka disuruh oleh Tuhan, tetap ada di Israel. Tapi begitu ada kelaparan, mereka pergi ke tanah Moab. Ini nggak taat. Masih ingat cerita tentang Abraham waktu pergi ke tanah Kanaan pertama kali, dan Abraham itu terus berjalan ke selatan ke tanah Negev, dan dia merasa di situ ada kemarau yang luar biasa dan kering, tanahnya kering, sehingga dia berpikir saya harus pergi ke Mesir. Di Mesir dia hampir kehilangan istrinya Sarai. Saudara, di sini ketidaktaatan daripada Elimelek. Nama orang itu ialah Elimelek. Elimelek artinya Allahku adalah raja, Allahku berkuasa. Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kirion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Nah, dalam ayat 3 ini mulai masalah. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Begitu Elimelek mati, sedih sekali. Rasanya nggak ada pelindung bagi Naomi. Tapi dia masih bersyukur, masih punya dua anak laki-laki yang bisa menjaga dia, yang bisa melindungi dia. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpah dan yang kedua bernama Rut. Mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Jadi selama 10 tahun tinggal di Moab. Ayat yang kelima, ini masalah baru lagi. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kirion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Saudara, kalau hanya baca gini saja kita rasanya biasa aja. Tapi coba kita dalam posisi Naomi. Bagaimana perasaan seorang ibu waktu menguburkan anak-anaknya? Itu pedih sekali. Saudara mungkin masih ingat yang artis Tamara itu yang waktu menguburkan anaknya yang 5 tahun. Dan itu pedih sekali. Bagaimana perasaan seorang mama, kedua anaknya yang dia akan harapkan supaya di hari tuanya bisa menolong dia di hari tuanya. Dan saat ini harus dikuburkan di tanah Moab. Waktu menguburkan Mahlon, ya sudahlah bersyukur. Sekarang Kirion, itu sesuatu yang mungkin waktunya berdekatan, tapi sesuatu yang sangat memukul hati. Itu yang dialami oleh mamanya Merita. Dia sangat sedih sekali, rasanya lemes. Kita nggak bisa katakan, ibu kuatkan hati, nggak bisa. Karena dia lihat 4 tahun yang lalu anaknya, anak kembar, anak kakaknya yang ini. Sekarang adiknya yang meninggal. Itu pedih loh. Tapi bersyukur dia masih punya anak laki-laki. Ini kedua anak laki-lakinya mati semua. Jadi bagi Naomi yang artinya itu bersukacita, kehilangan sukacitanya dia. Dia mau bergembira, mau menghibur orang lain, mau menghibur dirinya sendiri juga nggak bisa. Karena sangat pedih. Ini yang bisa dialami oleh orang-orang yang kita juga mesti waspada. Ini yang kalau ketidaktaatan kita pada firman, kita bisa mengalami kehilangan orang yang kita cintai.
Karena firman itu sangat melindungi kita, saudara. Firman itu menjaga keluarga kita. Makanya kita betul-betul taat sama firman. Komitmen aja. Jaga firman itu dalam hati kita. Kita jaga itu sebagai permata yang mahal. Supaya apa? Kita juga melindungi keluarga kita. Bukannya melindungi kita, melindungi keluarga kita. Kalau ada orang yang mengajak dari keluarga kita untuk mengajak untuk melanggar firman, kita harus katakan jangan. Kenapa? Karena kita melindungi keluarga kita. Kita melindungi orang itu. Orang yang kita cintai. Kenapa? Karena ini sesuatu yang sangat berbahaya kalau kita betul-betul keluar dari firman. Dan ini yang dialami oleh Naomi. Kita lihat akibatnya bagi Naomi ini. Karena dia kehilangan suami dan anak-anaknya. Dalam ayat 6 dari Rut 1 tadi. Kemudian berkemaslah ia dan kedua menantunya. Jadi Naomi memutuskan bahwa dia harus pulang. Dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnya mereka, tapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?" Saudara, ini Naomi betul-betul sebenarnya sayang sama dua anak, sama dua menantunya ini. Tapi Naomi itu gak punya daya, gak punya kekuatan lagi untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Naomi itu sudah merasa terpuruk, merasa bahwa dia gak ada gunanya lagi hidup. Sehingga orang-orang yang di sekitarnya dia tidak mau mereka mengalami seperti dirinya. Apalagi dia lihat Orpa dan Rut ini masih muda, masih punya kesempatan untuk punya suami. Dan Naomi mendorong kedua menantunya, "Pergi cepat cari suami." Saudara, orang yang begitu terpuruk, dia akan kehilangan daya untuk menjadi berkat bagi orang sekitarnya. Suatu kali ada orang yang diskusi dengan saya, dia terpuruk, dia sangat-sangat terpuruk. Dia bilang gini, "Saya tidak mau orang yang ada di sekitar saya ikut tenggelam bersama-sama saya. Saya sudah tenggelam dengan masalah saya. Saya sepertinya mengalami Tuhan tidak menolong saya dari tenggelam ini. Tapi saya tidak mau orang-orang di sekitar saya itu ikut tenggelam. Makanya saya suruh mereka pergi, cari kerja di tempat lain. Cari kerja di tempat lain." Saya bisa mengerti hal ini dari waktu saya renungkan firman Tuhan ini. Iya. Karena kalau pada waktu kita lagi terpuruk, saudara, kita nggak mau ada orang di sekitar kita. Kita mau sendiri. Kita nggak punya daya lagi untuk mempengaruhi orang lain. Ini yang dialami oleh Naomi. Naomi dorong Orpa dan Rut ini pergi, pulang. Kamu masih muda, kamu masih cantik, kamu masih punya kesempatan punya suami. Kalau saya untuk bersuami, saya nggak punya kemampuan. Ini yang membuat Naomi sangat terpuruk. Ketidaktaatan itu membuat kita jadi terpuruk, semakin tenggelam ketidaktaatan kita pada firman Tuhan. Bisa kehilangan daya seperti ini. Tapi puji Tuhan, Rut tetap bertahan mau pergi bersama-sama dengan Naomi. Rut itu luar biasa. Kita tidak boleh katakan, "Wah, ini Orpa nggak beriman." Enggak. Dia pilihan, nggak salah juga Orpa memilih untuk pulang, karena disuruh oleh Naomi. Tapi yang paling penting di sini adalah Naomi sangat sedih, nggak punya kekuatan. Jangan sampai kita kehilangan kekuatan. Yang kedua, akibat daripada kedua ini dari Naomi ini, dia kehilangan identitas diri. Rut 1 ayat 19.
Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Mereka kenal Naomi ini sebagai orang yang periang, yang selalu menggembirakan orang-orang di sekitarnya. Sekarang Naomi berkata dalam ayat 20, tapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, melainkan sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Saudara perhatikan di sini. Jadi dia betul-betul merasa Tuhan itu sudah membuat dia pahit sekali. Tuhan begitu jauh, kok Tuhan begitu tega membuat suaminya, 2 anaknya mati. Dan itu membuat dia sangat terpuruk sekali, Bapak Ibu. Dan dia kehilangan identitas diri. Dengan tangan yang penuh aku pergi, dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Saudara bisa lihat sini, Naomi sudah kehilangan iman lagi. Sepertinya Tuhan sudah tinggalkan dia, Tuhan sudah lawan dia. Ini yang memang seringkali yang bisa dialami oleh orang-orang yang tenggelam dengan masalahnya. Jangan biarkan kita tenggelam dengan masalah kita. Jangan kita biarkan Tuhan itu seolah-olah menentang kita. Kalau seandainya kita mengalami masa-masa yang sulit, saya ingin beritahu, kalau kita diselamatkan, kita percaya pada Yesus dan kita diselamatkan oleh Yesus, sebenarnya hidup kita dijamin oleh salib Yesus. Itu yang menjadi jaminan masa depan kita. Sekalipun ada orang-orang yang menghina kita, mengatakan bahwa kamu gak berguna lagi, kamu gak punya apa-apa lagi, kamu lebih baik mati saja. Saya ingin katakan, kalau kita orang yang percaya kepada Yesus, percaya bahwa pengorbanan Yesus sangat berarti, sangat mahal bagi kita, saudara, itu punya nilai yang tinggi sekali. Perjanjian Tuhan tidak pernah Tuhan menyesal dengan perjanjiannya. Tuhan tidak pernah menyesal memilih saudara untuk diselamatkan. Kecuali kalau saudara menyesal dipilih Tuhan. Tapi kalau dari Tuhan sendiri, dia tidak pernah menyesal memilih kita. Sekalipun kita banyak kegagalan, sekalipun kita banyak kelemahan, sekalipun kita banyak kesalahan, tapi Tuhan tidak pernah menyesal memilih kita. Itu sebabnya saudara, pada saat kita merasa berada di bawah, merasa doa-doa kita nggak terjawab, yakinkan diri kita, Tuhan tidak pernah menyesal memilih saudara. Tapi saya kayak gini, kok doa-doa saya nggak dijawab, kebutuhan pokok saya kok nggak dijawab, nggak ditolong oleh sama Tuhan. Tapi saya ingin katakan, Tuhan nggak pernah menyesal, makanya Tuhan tanggung jawab atas hidup kita. Saya kalau menghadapi orang-orang seperti ini, saya juga nggak bisa salahkan, karena saya nggak mau. Saya belajar dari kitab Ayub. Bagaimana 3 teman Ayub ini menyalahkan Ayub, kamu pasti ada salahnya nih. Kamu coba ingat-ingat dosa kamu apa lagi Lan? Oh, Ayub sampai marah dibuat kayak gitu. Ayub sampai bilang, dulu kalau ada orang susah aku tolong. Dulu kalau ada orang yang datang kepadaku minta pertolongan, aku segera tolong. Aku tidak menunda-nunda. Masa dikatakan aku berdosa? Itu Ayub menderita sekali. Jadi saudara, jangan berpikir kalau orang lagi susah, tiba-tiba kita pikir kamu pasti ada dosanya. Belum tentu. Belum tentu. Kadang ada Tuhan didik. Ada proses-proses Tuhan. Saya lihat ada satu video yang seorang ibu punya anaknya buta, anak perempuan, umur kurang lebih 8 tahun. Apa yang dididik sama ibunya ini? Anak ini dikasih tongkat, awal-awalnya diajarin sama ibunya, kamu nih kalau pergi ke sekolah, ini saya tuntun kamu. Saya temani kamu. Tapi begitu sudah sekian lama, ibunya biarkan dia jalan sendiri. Jalan sendiri. Sampai nabrak-nabrak dibiarkan saja sama ibunya. Nabrak mobil dibiarkan saja sama ibunya. Nabrak tiang dibiarkan sama ibunya. Tapi ibunya ada di situ. Itu untuk mematangkan, untuk membuat anak itu mandiri.
Ada saat-saat saudara, Tuhan biarkan kita berjuang sendiri. Ada saat-saatnya loh. Ada saat-saat di mana kita berdoa, kok Tuhan belum jawab doa kita. Kok Tuhan gak segera tolong. Kok dulu kita doa sebentar aja langsung Tuhan jawab. Tuhan segera tolong. Tapi ada satu masa di mana Tuhan akan biarkan kita berjuang. Kita merasa Tuhan tuh kok jauh dari kita. Tapi saya ingin katakan, seperti ibu ini, dia perhatikan anaknya. Demikian juga Tuhan perhatikan hidup kita. Karena situasi tidak mudah. Makanya pada beberapa orang yang kami tolong kami diskusi sama counseling dengan orang-orang ini, saya ingin katakan Tuhan nggak pernah jauh loh. Saya belajar dari masalah-masalah ini, saya pikir iya ya. Ada saat-saat orang-orang itu akan Tuhan biarkan berjuang seolah sendirian. Itu yang dialami oleh Yesus di kayu salib. Nggak ada orang yang menemaninya. Tinggalkan dia semua. Semua tinggalkan dia. Sampai Bapa di surga juga tinggalkan dia. Semua. Daud juga mengalami. Jadi orang-orang yang akan dipakai Tuhan pasti mengalami seperti ini. Sendirian. Nah, kalau kita mengalami masalah seperti ini, bagaimana supaya kita bisa bangkit? Yang pertama yang mari kita perhatikan, bagaimana supaya kita bisa bangkit. Yang pertama, kita berani mempercayakan orang yang ada di sekitar kita kepada Tuhan. Seringkali kita pikir gini sih saudara, mungkin bagi orang-orang tua, pikir, anak saya nggak bisa nih, pasti nggak bisa deh. Tapi siapa tahu Tuhan bisa pakai anak kita untuk menolong kita. Saya lihat ada satu video seorang anak umur kira-kira 7 tahun. Dia disuruh oleh mamanya, oleh orang tuanya jualan di pertokoan gitu, jualan. Ditolak-tolak, nggak mau, ditolak-tolak. Dan akibatnya, ya sedih juga sih. Tapi suatu saat ada juga orang yang beli. Bukan karena belas kasihan, tapi kenapa ditanya sama orang tua, kenapa tega suruh anaknya jualan seperti ini? Supaya dia bisa belajar tangguh. Menjadi orang yang tangguh, tidak manja dengan kekayaan orang tuanya. Oh iya, saya pikir iya juga ya. Karena juga kita perlu ajar anak kita untuk bisa mandiri. Jangan sedikit-sedikit orang tua itu seperti apa ya? Kalau salju, kalau di luar negeri itu kan ada musim salju itu tiba-tiba kalau pagi-pagi itu kan di depan pintu rumah kita tuh udah ada tumpukan salju. Nah biasanya itu ada petugas itu yang bersihkan salju di depan pintu itu, di depan rumah kita dibersihkan. Kita jangan seperti itu. Jadi kalau pagi-pagi, jadi orang tua yang siapkan semuanya sehingga anak itu tinggal terima jadi. Tapi anak itu perlu diajar. Orang yang terdekat kita perlu diajar untuk betul-betul bergantung kepada Tuhan. Naomi mendorong Rut ini suatu saat dalam Rut 2 ayat 2, mari kita lihat Rut 2 ayat 2. Dikatakan demikian, maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jerai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi, pergilah anakku. Jadi Naomi dorong, percayakan kepada Tuhan. Orang yang kita kasih, orang yang terdekat dengan kita, kita percayakan kalau kita lagi mengalami terpuruk, kita percayakan orang itu bisa menolong kita. Tapi dengan cara apa? Biar Tuhan yang akan menolong. Percayakan orang itu. Ada satu video lagi yang saya lihat itu seorang ibu yang sudah sakit, ibu yang sudah tua dan anaknya sedikit bukan autis sih, tapi ada ketinggalan mental gitu. Jadi agak ada cacatnya lah, ada cacatnya. Tapi disuruh jualan. Dan waktu dijualan itu banyak yang nolak karena memang orang ini nggak meyakinkan
ngomong pun juga nggak bisa ngomong dengan lancar. Ada meja, ada barang-barang yang dijual. Banyak yang tolak. Tapi begitu sampai di rumah, ibunya tanya, jualannya bagaimana? Oh baik mah, baik mah. Tapi ada juga yang akhirnya beli barangnya juga. Bapak, Ibu dan Saudara, kita harus berani percayakan anak kita ini kepada Tuhan. Jangan semuanya anak kita itu kita didik seolah dia nggak bisa apa-apa. Kita didik anak itu untuk bisa mandiri. Karena suatu saat kita terbatas. Suatu saat kita nggak bisa apa-apa. Tapi kalau dia tahu ada Tuhan yang menyertai dia, anak kita ini, dia akan percaya sama Tuhan. Supaya kalau kita mau bangkit dari masalah ini, kita akan belajar bisa mempercayakan anak kita. Ada dua yang orang-orang yang kami layani, ada kelemahan mereka yang saya perhatikan. Karena mereka perhatikan anak-anaknya belum bisa apa-apa. Padahal anak-anaknya sudah 20-an. Udah 22, ada yang 24, ada yang 25. Mereka pikir mereka masih muda, orang tuanya masih merasa masih kuat lah, masih bisa cari duit. Tapi ada saat pada waktu sudah terpuruk kayak gitu, percayakanlah anak-anak untuk bisa membantu orang tua. Percayakan. Tapi biarlah mereka juga belajar bahwa Tuhan ada bersama mereka. Itu sebabnya kita perlu didikan iman kepada mereka. Pendidikan rohani untuk belajar firman dan belajar beriman kepada Tuhan. Hal-hal seperti ini, saudara, itu akan mendorong anak itu merasa, iya, warisan iman yang mama berikan, papa berikan, itu berguna bagi saya. Ini sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Yang kedua, kalau kita ingin mendorong anak-anak kita, orang-orang yang terdekat dengan kita untuk bisa bangkit dari keterpurukan seperti ini. Kita harus bisa mengajarkan anak-anak kita, orang-orang terdekat dengan kita, ada bersama dengan komunitas yang menghadirkan Yesus. Komunitas yang menghadirkan Yesus. Dalam Rut 2 ayat 1 dikatakan demikian. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Nah, saya ingin jelaskan sedikit seperti ini. Elimelek ini adalah adik Boas. Boas yang minggu lalu kita sudah sedikit singgung, itu anak daripada Rahab. Jadi anak dari Rahab. Naomi adalah keponakan daripada Rahab. Maka mereka itu sebenarnya hubungan mereka itu sebenarnya masih ada keluarga per keluarga. Dan Naomi tahu bahwa itu Boas itu adalah masih ada dalam kaumnya yang bisa menebus daripada Rut ini. Zaman dulu Bapak Ibu dan Saudara, kalau ada keluarga yang miskin, tanahnya digadein, nggak boleh dijual. Tanahnya digadein. Nanti kalau dia nggak bisa menebus tanah itu, keluarga yang terdekat, kerabat yang terdekat harus menebus. Harus bantu. Dan kalau dia beli tanahnya itu, tebus tanah itu, perempuan yang dalam keluarga itu menjadi istrinya. Berapa tahun yang lalu tuh ada seorang perempuan mau jual tanah. Kalau jual tanah dia jadi istrinya. Waduh. Kalau zaman dulu ya memang seperti itu. Tapi dalam Rut 2 ini dia tahu, Naomi tahu bahwa ada hukum penebusan. Makanya dia suruh Rut itu bergaul dalam komunitas, dalam lingkungan yang memang betul-betul mengerti tentang hukum penebusan. Supaya betul-betul punya masa depan Rut ini. Dan yang dialami, yang Naomi lihat adalah yang terdekat adalah Elimelek. Boas dari kaum Elimelek ini, Boas. Makanya Rut itu dorong Naomi berada dalam komunitas, dalam keluarga yang memang betul-betul memperhatikan penebusan. Hal yang paling penting bagi kita adalah gini, saudara. Kalau kita berada dalam keadaan terpuruk secara rohani, dalam finansial, kita perlu ada dalam komunitas rohani yang menghadirkan Yesus. Supaya Yesus yang menolong kita.
bukan komunitas yang menjelek-jelekan kita, komunitas yang bodoh-bodohin kita, tapi komunitas yang mendorong kita untuk punya iman kepada Yesus, yang terus berdoa, yang tidak pernah berhenti dalam berdoa. Kita perlu ada dalam komunitas seperti ini. Saya juga berdoa sih Bapak Ibu dan Saudara, supaya kita jadi satu gereja ini, supaya betul-betul menjadi komunitas yang menghadirkan Yesus. Komunitas yang menghadirkan Yesus. Karena kalau kita pada waktu orang terpuruk dan kita berada di sini, orang itu nggak akan merasa ada Yesus. Tapi kalau kita menghadirkan Yesus, mengutamakan Yesus, Yesus menjadi sentral, maka apapun masalah yang kita alami, Yesuslah yang akan menolong orang ini. Bukan kita. Bukan kita. Tapi Yesuslah. Yesus harus jadi sentral dalam komunitas kita ini. Makanya kalau nanti ke depan ini beberapa minggu lalu saya sudah umumkan akan ada retreat nanti. Itu kita betul-betul mengalami bagaimana fellowship yang menghadirkan Yesus. Karena kita sebagai harus punya fellowship yang betul-betul kita bisa rasakan kasih Yesus, kuasa Yesus dalam hidup kita. Retreat itu sangat menolong kita. Saya belajar dari kemarin waktu retreat GA itu, saya lihat, oh iya ya, bagus ini ada satu komunitas, atau fellowship yang kita bisa bersama-sama. Ada yang masak, ada yang bekerja bersama, ada kerja tim untuk betul-betul bisa saling mengasihi, saling memperhatikan, saling peduli satu dengan yang lain. Ini yang dibutuhkan pada zaman sekarang, Saudara. Ini yang dibutuhkan oleh setiap orang untuk masuk dalam satu gereja, dalam komunitas. Ini yang dibutuhkan untuk saling memperhatikan, saling peduli, saling mengingatkan, saling menguatkan. Karena setiap kita ini butuh seperti ini. Apalagi nanti kalau ke depannya, Saudara, banyak tantangan lagi yang kita akan alami. Tapi kalau kita betul-betul saling memperhatikan, saling mengingatkan, kita merasa aman. Karena apa? Karena ada Yesus. Bukan karena ada pemimpin yang diurapi, tapi Yesus yang lebih diutamakan. Yesus. Dan ini kita tahu nanti berikutnya adalah Boas akhirnya mengambil Ruth ini menjadi istrinya. Boas mengambil Ruth jadi istrinya. Kenapa? Karena Boas menebus Ruth ini. Boas yang mengambil tanah daripada Elimelek ini. Dan Ruth ini menjadi ahli waris daripada Elimelek ini. Dan akhirnya yang ketiga, yang berikutnya, setelah berikutnya ini, Saudara. Setelah Yesus hadir sebagai juru selamat, sebagai penebus dalam hidup kita, sebagai penolong dalam hidup kita, maka Ruth akhirnya bisa menghadirkan Daud. Daud menghadirkan Yesus. Jadi sekalipun kita mungkin berada dalam terpuruk, tapi saya ingin katakan, Tuhan juga mau hadir dalam hidup kita kok. Jangan lihat masalah, tapi mari kita lihat, ada Tuhan tidak pernah menyesal memilih kita untuk percaya kepada Dia, untuk menjadi anak-anaknya. Amin. Mari kita doa.